Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukamto, dosen teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Senang ketemu Anda kembali pada segmen ini yang kita akan membahas mengenai perencanaan kebutuhan air minum, dan khusus untuk segmen ini kita akan membahas mengenai proyeksi penduduk yang tentu akan berpengaruh pada kebutuhan air minum yang harus disediakan. Mari sama-sama kita belajar. Para mahasiswa yang budiman, dalam perencanaan suatu sistem distribusi air minum itu perlu beberapa kriteria ya sebagai dasar perencanaan. Nah, tujuan untuk mendapatkan suatu hasil perencanaan yang tepat dan terkondisi untuk suatu wilayah perencanaan ini tentu didukung ya oleh kriteria yang benar sebagai kriteria perencanaan itu. Nah, kebutuhan air bersih semakin lama tentu semakin meningkat ya, seperti yang pada segmen yang sebelumnya sudah pernah kita singgung, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu diperlukan proyeksi penduduk untuk tahun perencanaan. Ya, apakah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu ya. Itu perlu kita pertimbangan dengan baik gitu. Nah, walaupun proyeksi namanya proyeksi itu ya sifatnya itu kan ramalan gitu ya, atau prediksi begitu. Nah, sehingga tentu bisa tepat, bisa kurang tepat gitu ya. Nah, tapi kalau proyeksi kita berdasarkan hitungan-hitungan yang logis, nanti tentu akan mendekati hasil yang tepat gitu. Nah, sehingga kebenarannya tentu bersifat subjektif gitu ya. Nah, walaupun kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam menghitung itu akan berdasarkan pada data objektif gitu. Nah, hal ini tidak akan mempengaruhi gitu ya secara signifikan gitu bahwa hasil itu tidak dapat dipercaya gitu ya, asalkan kita mampu menjelaskan dengan baik bagaimana teori kita memprediksi ya, bagaimana kita menghitung proyeksi itu ya dengan rumus matematika yang dapat kita pertanggungjawabkan, apakah berdasarkan aritmatik gitu ya, apakah berdasarkan geometrik. Nah, nanti kita bisa jelaskan dengan bagus supaya metode ini gitu ya, pertimbangan ini itu dapat meyakinkan atas hitungan kita itu ya. Nah, berikut akan kita bahas ya mengenai beberapa metode proyeksi penduduk yang digunakan untuk perencanaan supaya orang atau klien gitu ya, user atau customer itu mampu memahami dengan baik bagaimana kita menghitung. Nah, sehingga justru disinilah kita akan bisa saling berdiskusi apakah hitungan kita itu logis atau tidak gitu ya, sehingga nanti customer atau klien itu juga bisa menilai gitu ya, apakah proyeksi kita berlebihan atau proyeksi kita justru kurang gitu ya, atau nanti akan mendekati nilai yang tepat. Nah, itu sama-sama kita terbuka sebagai seorang perencana, itu mesti harus terbuka ya, berdiskusi dengan hal ini, karena metode untuk melakukan proyeksi, perhitungan proyeksi penduduk itu ada banyak teorinya begitu ya. Nah, sebagai contoh yang pertama adalah namanya metode aritmatik ya. Jadi metode ini sesuai untuk daerah dengan perkembangan penduduk yang selalu meningkat atau bertambah itu secara konstan gitu. Ya, jadi mobilisasi penduduk dari luar masuk ke area tersebut itu hampir-hampir tidak sangat signifikan. Ya, bertambahnya penduduk karena memang ya penduduk setempat itu banyak melahirkan gitu ya, yang meninggal dikit gitu. Berarti nanti kalau tidak ada intervensi masuknya penduduk dari luar daerah, tentu perkembangannya akan selalu konstan itu ya, karena kan jumlah penduduk akibat ada proses kelahiran dan kematian ya, tanpa ada proses pertambahan penduduk secara signifikan dari luar, itu nanti polanya akan cenderung sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya.
Nah, maka kalau kondisinya seperti itu, maka lebih tepat bisa menggunakan metode aritmatik, yaitu rumusnya PN sama dengan PO ditambah dengan A dikali N, di mana PN adalah jumlah penduduk pada tahun proyeksi, ya, satuannya jiwa orang. Kemudian PO adalah jumlah penduduk pada awal tahun dasar, ya, saat kita menghitung, satuannya juga jiwa orang. Kemudian A adalah rata-rata per tahun penduduk, ini satuannya persen jiwa, ya, per tahun. Kemudian N adalah selisih antara tahun proyeksi dengan tahun dasar. Nah, maka nanti akan ketemu berapa jumlah penduduk pada tahun proyeksi itu, ya, satuannya jiwa orang. Nah, metode yang kedua adalah metode geometri, ya. Nah, metode geometri ini, ya, ini akan berhitung dengan, ya, metode geometri, namanya metode geometri, ya. Jadi proyeksi dengan metode ini itu dianggap bahwa perkembangan penduduk secara otomatis itu berganda dengan pertambahan penduduk itu, ya. Nah, metode ini, ya, kelemahannya adalah tidak memperhatikan adanya suatu saat terjadi perkembangan menurun, ya, disebabkan kepadatan penduduk mendekati maksimum. Nah, ini yang perlu dipikirkan, ya, dijadikan pertimbangan. Nah, tapi metode ini banyak digunakan gitu, karena secara hasil gitu itu mudah dan relatif mendekati kebenaran gitu. Nah, rumusnya adalah PN sama dengan PO dikali 1 plus R dikali dengan N gitu, ya. Nah, rumusnya ini gitu. Nah, apa itu PN? PN adalah proyeksi penduduk tahun tertentu, kemudian PO adalah penduduk awal tahun, kemudian 1 adalah konstanta yang diberikan oleh si penemu rumus ini, ya, kemudian R adalah angka pertumbuhan penduduk, dan N adalah rentang tahun. Nah, ini bagaimana kita menghitung proyeksi penduduk berdasarkan metode geometri. Nah, metode yang ketiga adalah metode least square namanya, ya. Nah, metode ini itu juga dapat digunakan untuk daerah dengan perkembangan penduduk yang mempunyai kecenderungan garis linier, meskipun perkembangan penduduk tidak selalu bertambah, gitu. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah dengan BX, ya, di mana A rumusnya seperti yang ada di tayangan, ya, sigma dari Y, ya, dikalikan dengan sigma X kuadrat minus, ya, dalam kurung sigma X dikalikan dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat, ya. Nah, ini A. Nah, B adalah N, ya, dikalikan dengan dalam kurung, ya, sigma XY min sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat gitu. Nah, ini untuk menghitung proyeksi penduduk berdasarkan metode least square itu, ya. Nah, maka kembali ke persyaratan rumus tadi itu, mana yang tepat akan kita gunakan, ya, tentu kita bisa memilih antara metode aritmatika, metode geometri, atau metode least square, tergantung pada kondisi daerah di mana kita diminta untuk menghitung kebutuhan air di masa yang akan datang, ya. Dan inilah cara untuk memprediksi jumlah penduduk. Begitu ketemu jumlah penduduk, maka kemudian kita bisa menghitung berapa proyeksi kebutuhan air bersih yang dibutuhkannya. Demikian para masa yang budiman, mudah-mudahan dapat dicermati, dapat kita diskusikan kembali, dan mudah-mudahan membantu kita semua ketika suatu saat, ya, kita diminta untuk menghitung proyeksi kebutuhan penduduk, yang pada akhirnya kita juga mampu untuk menghitung berapa proyeksi kebutuhan air bersih di daerah tersebut, apakah
pedesaan, ya, kota kecil, kota sedang, kota besar, atau bahkan metropolitan. Terima kasih, sampai ketemu pada segmen yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.